والإخبار والحسنة والسكين بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والهدى والرسول وبسلم الصالحين الله يدخل نيتنا في نيتهم وعملنا في أعمالهم ونستهدي أرواح طاهر وزكي الفقيرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha ad-dunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-husub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya muliakan, yang saya hormati para asatidz, para sesepuh, tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ini ndak mau pakai itu sekedukuran ya. Wis wong dukur tambah numpak iku tambah dukur kok ya. Kekok kabeh. An Utsman radhiyallahu anhu, daripada Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridainya. Jadi sahabat niku Pak, sahabat ini Pak, biasanya dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, daripada An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tapi ketika pas Sayyidina Ali karramallahu wajha. Kenapa karramallahu wajha? Karena karramallahu wajha, Allah memuliakan wajahnya. Kenapa? Karena selama hidupnya Sayyidina Ali, beliau tidak pernah menyembah berhala. Nah, karena apa? Karena masih kecil beliau sudah masuk Islam. Jadi belum sempat menyembah berhala, masih kecil beliau sudah masuk Islam. Sayyidina Abu Bakar masuk Islamnya ketika sudah dewasa. Sayyidina Umar ketika sudah dewasa. Sayyidina Utsman ketika sudah dewasa. Tapi ketika pas Sayyidina Ali itu masuk Islamnya ketika masih kecil. Ada lagi yang mengatakan disebut karramallahu wajha karena Sayyidina Ali, karena Sayyidina Ali tidak pernah melihat kemaluannya. Ya. Karena Sayyidina Ali tidak pernah melihat kemaluannya ya. Beda kalau sama kita. Ya, kayak tulinan tambah beda. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu mengatakan, hammud dunya zulmatun fil galab wa hammul akhirah nurun fil galab. Sumpek karena memikirkan dunia, sumpek karena memikirkan dunia itu zulmatun fil galab, membuat hati ini semakin gelap. Sumpek terlalu karena memikirkan dunia membuat hati ini semakin gelap. Tapi sumpek karena akhirat
Nurun fil qalb, membuat hati ini semakin bercahaya. Sekarang kita tanya, kita ini kalau tidak sholat malam tidak pernah sumpek. Ya, kita ini kalau telat sholat duha tidak pernah sumpek. Wis jarno wis. Biar sudah wis mek sholat duha. Gitu ya. Kita. Kalau kita kadang-kadang naudzubillah, kalau kita tidak sholat duhur atau sholat asar, kita tidak merasa sumpek. Ini hati-hati, berarti kita sudah termasuk orang-orang yang terlalu banyak memikirkan duit. Uang jatuh 500 itu insya Allah ngombe bodrek panjenengan. Iya. Kalau uang jatuhnya 500 ribu, insya Allah kepikiran. Itu kita. Jadi kalau orang yang selalu memikirkan dunia, membuat hati ini gelap. Tapi kalau orang selalu memikirkan akhirat, membuat hati ini selalu bercahaya. Tapi ingat, urip di dunia niki ya butuh dunia. Hidup di dunia ini ya butuh dunia. Minta maaf, katimul buku kuburan. Mau masuk kuburan, butuh apa? Butuh dunia. Mau riaya, butuh apa? Butuh dunia. Sakit butuh apa? Dunia. Ada satu orang ketika zamannya Nabi Isa, ada satu orang duduk tok wiritan tok. Subhanallah, wiritan terus. Ada satu orang hidupnya wiritan terus, subhanallah. Nabi Isa lewat, satu hari lewat. Dilihat wiritan sih. Besoknya lewat lagi, wiritan lagi. Besoknya lewat lagi, wiritan lagi. Nabi Isa bingung, kok ini tidak kerja? Kamu itu setiap hari wiritan, kamu tidak bekerja. Orang ini mengatakan, saya beribadah wahai Nabi Isa. Saya beribadah wahai Nabi Isa. Akhirnya Nabi Isa, orang ini mengatakan saya beribadah wahai Nabi Isa. Akhirnya Nabi Isa bertanya, terus siapa yang bekerja? Kalau kamu beribadah, terus siapa yang bekerja? Orang ini menjawab, yang bekerja adikku. Jadi saya bagian ibadah, yang bekerja adalah adik saya. Maka Nabi Isa mengatakan, akhuk a'bad minka. Nabi Isa mengatakan, saudara kamu itu lebih ahli ibadah daripada kamu. Saudara kamu itu lebih ahli ibadah daripada kamu. Intinya, kalau waktunya bekerja, ya bekerja. Kalau waktunya ibadah, ya ibadah. Jangan bekerja terus. Kerjoi mulai isuk sampai bengi, zuhuri lewat tidak sembahyang, asarnya lewat tidak sholat. Jangan waktunya bekerja wiridan tok. Akhirnya piring sing melayang ini. Akhirnya piringnya istri nanti yang melayang gitu. Akhirnya sapu nanti yang melayang. Kapan kerjoi tidak kerja? Inna dunya, sesungguhnya dunia ini halaluha hisab wa haramuha adab. Dunia ini halalnya masih dihisab oleh Allah. Halal, hasil halal, bekerja nyari rezeki yang halal itu nanti di akhirat masih dihisab oleh Allah. Wa haramuha adab. Haramnya adalah adab. Haramnya adalah adab. Halal dihisab oleh Allah. Kendaraan kamu buat apa kendaraannya? Mobil kamu buat apa mobilnya?
Pakaian kamu buat apa pakaiannya? Rumah kamu buat apa rumahnya? Istri kamu buat apa istrinya? Anak kamu buat apa anaknya? Dunia ini halalnya masih dihisab oleh Allah dan haramnya diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling enak iki dadi wong sing pas. Ya, paling enak itu jadi orang yang pas. Pas beli sepeda uangnya ada, ya. Pas beli mobil uangnya ada. Insyaallah. Al-Imam Ali karramallahu wajhah beliau mengatakan dunia itu ada 5. Imam Ali mengatakan dunia itu ada 5. Yang pertama mad'um. Yang pertama mad'um, makanan. Yang pertama makanan. Panjenengan Anda mau makan sate sama makan kelor, tahu kelor ya? Enggak tahu kelor berarti orang Australia orang sini. Tahu kelor ya? Oh ya. Anda makan sate sama makan kelor, keluarnya sama? Sama. Anda makan gulai sama Anda makan krengsengan, keluarnya sama? Sama. Anda mau makan kelotok, ini makanan saya kelotok ini. Kalau saya diberi gulai telung dino wis mbelenak. Tapi kalau makan kelotok walaupun 2 tahun seneng saya, ini makanan saya ini. Makanan rakyat jelata ya. Sewu oleh akeh. Anda makan gulai, Anda makan sate, Anda makan makanan yang paling Anda makan wedi sama keluarnya. Keluarnya sama. Ini dunia yang pertama tuh makanan. Yang kedua masyrub, minuman. Orang minum air keluarnya kencing. Orang minum kopi keluarnya kencing. Orang minum jus keluarnya kencing. Tidak ada yang membedakan. Tidak ada yang membedakan. Ini dunia. Kalau tidak makanan, kalau tidak minuman. Yang ketiga malbus, pakaian. Malbus, pakaian. Pakaian yang harganya 1 juta atau 2 juta sama pakaian yang harganya 100.000 sama Pak. Bedanya rodok panas didik. Bedanya agak panas sedikit sama. Apa yang bedakan? Tidak ada yang bedakan. Bedanya agak panas sedikit. Sama-sama menutupi aurat. Sama-sama menutupi aurat. Kopiah yang harganya mahal sama harganya murah sama. Ini dunia. Kalau kita buka hati kita dengan lapang dada, maka kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mad'um, makanan, masyrub, minuman, malbus, pakaian. Yang keempat markub, kendaraan. Apa bedanya sepeda utuk-utuk sama sepeda mahal? Sepeda Vario keluar dari dealer sama sepeda utuk-utuk, apa bedanya? Kita sampai ke Pasuruan sama-sama sampai. Insya Allah polisi katanya nyegat sungkan sampean. Ya kan? Insya Allah polisi menghadang sungkan. Apa yang bedakan? Rodok abot titik. Tidak ada yang bedakan. Apa yang membedakan? Tidak ada yang membedakan. Sama, ngisi bensinnya sama. Bahkan pajaknya lebih murah. Inilah dunia. Yang kelima mangkuh, pernikahan. Yang kelima pernikahan ya. Ini mungkin ada beda ini. Nikah 1 sama nikah 4 mungkin ada beda. Ini dunia. Kalau tidak makanan, minuman, pakaian, kendaraan, kalau tidak pernikahan. 5. Ini semua dunia. Dunia. Kalau Allah beri kepada kita sepeda yang biasa, ya diterima. Kalau ada rezeki, ya beli yang baru.
Kalau hari raya ini tidak bisa beli kursi yang baru, ya diterima, pakai kursi yang lawas. Tahun depan pakai kursi yang baru. Kalau hari ini, tahun ini tidak bisa bangun rumah, ya diterima. Tahun depan insya Allah kita bisa bangun rumah. Ini dunia. Inilah dunia. Kalau kita bisa menerima dunia ini dengan lapang dada, maka kita termasuk orang yang syukur. Maka kita termasuk orang yang syukur. Tapi susah. Ini susah ya. Kalau kita bisa nerima dunia dengan syukur, wali berarti Pak. Kalau kita nerima dengan syukur, namanya apa? Mari kita kasih contoh. Ini untuk bingung. Ada uang 10 juta haram. Ada uang 10 juta haram. Sama ada uang 500.000 halal. Iki wis kocak ini. Ini sudah kocak. Ini sudah bingung. Ini sudah bingung. Kalau kita betul-betul tidak cinta dengan dunia, berarti kita termasuk wali min auliyaillah, termasuk hamba pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Di dunia panjenengan butuh dengan dunia, tapi kalau pas datang dunia dengan banyak, ya kita terima. Pas dunia tidak datang dengan sekadarnya, terkadang manusia ini diuji sama Allah, ya kita terima. Terkadang manusia ini diuji sama Allah, ya kita terima. Kadang naik, kadang turun. Kadang rezekinya banyak, kadang rezekinya sedikit. Ini kita, ya kan? Kadang banyak, satu hari dapatnya. Terkadang sedikit, ya diterima. Ya diterima. Qala ba'dul arifin, sebagian orang arifin mengatakan, ma ra'aitu qati'an anillah a'dham minad dunya. Saya tidak pernah melihat seseorang itu yang putus hubungannya dengan Allah itu lebih besar daripada gara-gara dunia. Yang bisa putus hubungannya karena Allah, dengan Allah itu kebanyakan gara-gara dunia, otomatis. Dulu sebelum sukses istiqomah ke masjid. Setelah sukses bingung. Setelah sukses bingung. Ada Sa'labah, sahabatnya Nabi. Miskin, datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini miskin. Ya Rasulullah, saya miskin. Doakan saya Rasulullah. Jangan Sa'labah, nanti kalau kamu kaya, kamu tidak istiqomah ke masjid. Enggak ya Rasulullah, saya mau istiqomah ke masjid begini. Jangan Sa'labah, dipaksa Rasulullah. Akhirnya Rasulullah berdoa, mudah-mudahan Sa'labah kaya. Beliau punya kambing, itu cepat lahirnya, lahir, cepat lahirnya. Karena doanya Nabi, lahir. Akhirnya yang asalnya 5 waktu zuhurnya hilang. Kebanyakan wedhus. Kambingnya banyak, bingung. Tambah lagi wedhusnya, kambingnya banyak lagi, asarnya hilang. Tambah lagi maghribnya hilang, tambah lagi sampai 5 waktu. Sampai Sa'labah meninggalkan sholat Jumat. Ketika perintah zakat datang, ada satu sahabat diutus sama Rasulullah. Dikirimkan surat untuk ke Sa'labah untuk minta zakatnya. Ditulis Muhammad Rasulullah SAW bahwa Sa'labah wajib untuk mengeluarkan zakat karena beliau orang yang kaya, begini, diutus. Apa jawaban Sa'labah? Melihat suratnya Nabi, apa jawaban Sa'labah? Saya yang bekerja. Jadi saya tidak mau memberikan. Saya yang bekerja. Akhirnya turun ayat hati-hati orang yang mengatakan mau sedekah. Ketika dia miskin dia mengatakan mau sedekah, cuma ketika dia kaya sudah lupa dengan janjinya. Ketika dia sudah kaya dia lupa dengan janjinya. Makanya Rasulullah mengatakan celaka Sa'labah. Ya.
Mudah-mudahan kita selamat ya, dunia sampai akhirat ya. Amin. Kalau minta itu minta kaya enggak apa-apa. Minta kaya enggak apa-apa, cuma kaya yang manfaat. Ya Allah, jadikan saya orang yang kaya, kaya yang manfaat. Ya, orang Islam harus kaya. Ya Allah, jadikan saya orang yang kaya, kaya yang manfaat. Idza ta'rif qadrud dunya is'al anhal muhtadar inda qurbi wafatih. Kalau kamu kepingin tahu ukurannya dunia, bagaimana sih dunia ini? Kalau kamu kepingin tahu, maka tanyakan kepada orang yang mau meninggal dunia. Ada orang sakratul maut, ada orang sudah sekarat. Kalau kamu tahu bahwa bagaimana dunia ini, tanyakan kepada orang yang sekarat. Tidak mikir dunia mana. Ya. Kalau ada orang sudah sakaratul maut, saya pastikan dia tidak memikirkan dunia lagi. Karena apa? Yang dipikirkan akhirat. Ini kalau kita kena silet, ini sakitnya sakaratul maut. Ini kalau kita kena silet, disilet. Kalau kita kena silet, ini dalam kitab Ihya ya. Kalau kita kena silet, itu yang sakit sebelah sini. Ini yang sakit sebelah sini. Kalau kena sini, yang sakit sebelah sini. Kalau yang disilet sini, yang sakit sebelah sini. Tapi kalau ketika roh ini dicabut, yang sakit jantung, yang sakit urat, kulit semua sakit, dari kepala, dari kaki sampai kepala dicabut pelan. Ini apa ini jenenge? Unyung-unyung ya, umpun-umpun ya. Ini ditarik roh ini dari kaki sampai kepala pelan. Kalau sudah roh ini bisa, yang asalnya disilet panjenengan jerit, enggak mungkin jerit. Kalau orang mati itu sudah rohnya sudah bisa, tinggal jasadnya tok. Kalau matanya diculek, saya pastikan enggak mungkin jerit. Lah jerit jadi pocong berarti. Saya pastikan tidak mungkin jerit. Karena apa? Rohnya sudah bisa. Karena rohnya sudah bisa. Yang membuat sakit itu roh. Ini yang membuat sakit ini roh, karena di dalam tubuh kita masih ada roh. Dipukul sakit berarti masih ada roh. Disilet sakit berarti masih ada roh. Diculek sakit berarti masih ada roh. Tapi kalau sudah roh ini bisa, walaupun diculek, disilet, saya pastikan tidak mungkin menjerit. Mudah-mudahan Allah menggampangkan kita ya semua ya. Amin Allahumma amin. Terakhir. Karena tadi saya datangnya ngawali. Ya. Saya aslinya mau ke gunung ini. Terus karena ada janji, ini terakhir. Innallaha huwar razzaq. Ya, innallaha huwar razzaq. Ini taukid 3 kali. Sesungguhnya Allah, huwa ini taukid juga, ar-razzaq yang memberi rezeki. Sesungguhnya Allah itu yang memberi rezeki. Manusia itu terkadang diuji, Pak. Diuji. Nanti kalau sudah mentok, susah gini. Saya pastikan kalau Anda orang yang bertakwa, pasti dibantu oleh Allah. Kalau sudah kita bertakwa, kita sudah dekat sama Allah, saya pastikan diuji mentok, pasti akan ada jalan keluarnya. Ya, pasti akan ada jalan keluarnya. Sampai ada bukan pepatah ya, tulisan di belakang truk. Kan banyak tulisan di belakang truk ya. Ini saya terkadang mikir ya betul pisan. Kalau ada jadi pejabat enak. Jadi orang kaya
enak. Lebih enak lagi jadi orang gila. Saya mikir, kok iso? Jadi pejabat enak. Jadi orang kaya enak. Lebih enak lagi jadi orang gila. Tak pikir-pikir bener. Kalau ada pejabat membuat kesalahan, membunuh orang atau apa, itu dihukum. Ya enggak? Dihukum. Mungkin dia bisa keluar dengan mengeluarkan dengan uang harus banyak, mungkin. Kalau ada orang kaya punya kesalahan, itu dihukum. Yang bebas ini orang gila. Yang bebas ini orang gila. Bunuh orang enggak mungkin hukum. Ya, insyaallah manfaat ya. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki kepada kita yang manfaat barokah ya, insyaallah. Mudah-mudahan Allah beri rezeki kita yang banyak, kasir atau thayyib, yang banyak dan yang baik ya. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh solehah. Rezeki itu bukan hanya uang, anak soleh itu termasuk rezeki, istri yang solehah itu termasuk rezeki, suami yang soleh itu termasuk rezeki. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak-anak yang soleh solehah. Mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama Rasulullah SAW. Mudah-mudahan berkat kita mengaji, mudah-mudahan kita termasuk min ahli jannah. Amin Allahumma amin. Min khiyari ummati sayyidina Muhammad SAW. Mudah-mudahan sebelum kita wafat kita mengucapkan akhir kalam kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Rabbi anfa'na bi barakatihim wa ahlina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min fitani. Hadza minni wa assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Maaf kalau ada salah-salah kata ya. Maaf kalau ada salah-salah kata. Saya pulang duluan karena memang saya mau ke gunung aslinya ya. Saya mau ke gunung. Makanya saya datang awali karena saya mau ke gunung. Minta maaf kalau mungkin ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.